Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM D0712311082 dari kelompok 4 Laboratorium Praktikum Statistik dan Manajemen Mutu. Teman-teman, tahu nggak kalau di teknik industri sendiri ada yang membahas mengenai statistik, dan juga dalam statistik sendiri banyak software yang bisa kita gunakan untuk mengolah data, dan juga data-data yang diolah itu akan diketahui agar dapat menarik sebuah kesimpulan dari data tersebut, apakah data tersebut layak untuk digunakan atau tidak. Salah satu software yang biasa kita gunakan yaitu SPSS, yang dimana SPSS ini sendiri hampir mirip dengan Excel. Jadi dia punya banyak fungsi yang sangat menguntungkan bagi kita para peneliti dalam melakukan uji statistik. Adapun uji SPSS yang akan saya bawakan sebagai tutorial yaitu uji asumsi klasik. Berikut videonya. Baik, selanjutnya kita ada di tahap ingin memasukkan data yang didapatkan dari web Google ke dalam IBM SPSS. Di sini saya akan menggunakan data terkait nilai yang didapatkan oleh mahasiswa pada saat ujian untuk dimasukkan ke dalam IBM SPSS. Di sini terdapat 4 variabel yang saya masukkan. Yang pertama ada grade level atau tingkat kelas yang dipengaruhi oleh nilai matematika, nilai baca, dan juga nilai tulis. Selanjutnya untuk bentuk nilai yang telah dimasukkan ke dalam SPSS itu ada seperti ini. Kemudian yang kita akan melakukan pada IBM SPSS ini, kita akan melakukan 4 uji terkait uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji normalitas data. Yang pertama, saya akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini untuk variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, maka variabelnya adalah variabel Y, dan juga untuk variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi yaitu variabel X1 hingga X3. Di sini itu untuk uji multikolinearitas itu harus memasukkan dan mencentang pada bagian collinearity diagnostik. Kemudian pada bagian save itu unstandardized. Kemudian kita lanjutkan pada hasil ujinya. Tapi sebelum itu saya juga akan memasukkan di sini spreadsheet pada variabel Y dan juga zipred pada variabel Y, X untuk melihat penyebaran data dari data ini agar sekalian melihat tabel untuk uji heteroskedastisitas. Jadi ketika kita melakukan uji multikolinearitas atau regresi dan linear, di situ kita juga bisa melihat data dari uji heteroskedastisitas. Selanjutnya berikut adalah hasil dari uji yang dilakukan. Maaf, saya ulang. Di sini pertama kita masuk pada regression, kemudian linear. Kemudian untuk variabel yang dimasukkan itu ada variabel X1 dan sini sudah muncul datanya terkait hasil uji yang dilakukan, yaitu yang pertama pada tabel koefisien di sini itu mewakilkan terkait hasil uji multikolinearitas dan juga hasil uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas itu kita melihat pada tabel signifikansi. Di sini tabel signifikansinya itu semuanya lebih dari 0,5, maka data yang dimiliki itu tidak terpengaruh oleh heteroskedastisitas. Dan juga di sini kita melihat pada bagian tabel kolinearitas statistik. Di situ hasil FIF-nya atau hasil batas toleransinya di sini dia 1, dan dia itu semua datanya tidak mengalami multikolinearitas gejalanya. Untuk penyebaran data tersebut kita melihat pada scatter plot. Di sini bentuk penyebaran datanya itu tersebar dan tidak membentuk sebuah pola. Selanjutnya
kita kembali lagi untuk melakukan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan bagian analyze, kemudian dilanjutkan dengan compare means, lalu pada means. Di sini sama seperti tadi, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi yaitu variabel y, kemudian variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel x1 hingga x3. Kemudian bagian option kita centang bagian test of linearity, kemudian dilanjutkan di sini. Oke. Jadi didapatkan di sini hasil dari uji linearitas yaitu hasil pada ANOVA tabel. ANOVA tabel di sini yaitu y terhadap x1, kemudian ada y terhadap x2, dan juga di sini ada y terhadap x3. Jadi di sini y terhadap x1 itu nilai signifikansi di sini y terhadap x1 dia nilai f dan nilai signifikansinya lebih dari 0,5, maka dia tidak terdapat gejala linearitas, yang dimana gejala linearitas itu terjadi apabila nilai signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,5. Kemudian y terhadap x2 juga seperti itu, semuanya lebih dari 0,5, dan juga y terhadap x3 di sini ada satu bagian yang kurang dari 0,5, tapi kita lebih fokus pada linearity, yang dimana di sini 0,509, yang artinya data yang dapatkan itu lebih dari 0,5. Kemudian untuk melakukan uji normalitas atau uji normalitas data, di sini kita melakukan analisis kembali, kemudian pada bagian non parametric test, kemudian pada legacy dialog, dan juga one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita memasukkan data yang dapatkan dari hasil regresi linear sebelumnya, yang data yang saya pencet pada video berikut. Kemudian saya menggunakan uji Monte Carlo dengan confidence level yaitu 95% dengan sampel sebanyak 200. Kemudian berikut hasil dari uji normalitas data. Data dikatakan normal apabila nilai signifikansi berada di atas 0,05. Dan di sini data yang saya dapatkan itu memiliki signifikansi 0,605. Jadi data yang saya dapatkan itu tersebar secara normal ataupun terdistribusi secara normal. Jadi semua data yang didapatkan dari dataset berikut itu termasuk data yang normal atau sudah valid, karena semua hasil data yang didapatkan itu semuanya bersifat tidak terkena gejala heteros, tidak terkena gejala linearitas, dan dia linear terhadap variabel dependennya, dan juga tidak terkena gejala multikolinearitas, dan juga dia tersebar secara normal. Maka dari itu data yang ada pada file Excel dataset mahasiswa berikut terkait nilainya itu sudah valid dan juga sudah dapat digunakan dengan baik, karena di hasil ujinya itu sudah dapat mewakili uji-uji berikutnya. Jadi berikut tadi hasil yang kita dapatkan mengenai videonya. Jadi untuk jika ada pertanyaan mohon tanyakan di kolom komentar, dan juga semangat menonton video tadi.